selamat pagi Pak. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Sehat semua ya? Sehat. Ya, walaupun masa pandemi ya anak-anak, kita belajar dari rumah, Pak juga dari rumah anak-anak. Jadi tidak menyurutkan semangat kita ya untuk tetap belajar, ya anak-anak. Untuk itu sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Pak selipkan anak di LKPD ya. Jadi nanti kalau anak-anak ada yang sebelum berakhir sudah keluar, tidak mengikuti pelajaran, jadi akan kelihatan nanti ya. Jadi link absen Pak sisipkan di LKPD. Pertemuan kali ini terlebih dahulu Pak akan menyampaikan ya tujuan pembelajaran. Pertemuan yang kedua ya, ini ada kompetensi dasar. Jadi yang pertama itu menganalisis struktur guru pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang kita akan capai bersama adalah yang pertama adalah melalui pengamatan video ya. Nanti akan tayangkan video, siswa dapat menganalisis klasifikasi desa ya, berdasarkan potensinya, berdasarkan kebijaksanaan. Nanti saat kegiatan pembelajaran kita langsungkan secara web meeting ya. Jadi keseluruhan pembelajaran akan langsung kita lanjutkan ya. Anak-anak masih ingat ya pertemuan minggu lalu kita membahas tentang desa. Nah, kira-kira ada enggak yang masih ingat apa sih bayangan kalian tentang desa ya? Silakan gimana? Desa itu sepi Pak, nggak ada bangunannya itu. Ya, kalau di kota kan bangunan tinggi gitu ya. Kalau di desa tuh sepi. Desa itu masih kental dengan adat istiadatnya Pak, masih gotong royong, melakukan sesuatu, tidak kayak kan semuanya serta sendiri. Kalau di desa apa itu mereka kerjakan bersama. Dan adat istiadatnya masih kental. Wah, bagus sekali ya. Nah, jadi desa itu masih kental dengan adat istiadatnya ya. Baik, ya. Jadi kita langsung menuju ke materi klasifikasi desa ya, yang akan kita pelajari hari ini, anak ya. Nah, jadi sebelumnya nanti kita akan melakukan diskusi ya. Nanti di dalam pembuatan berkelompok ini nanti akan Pak bagi jadi 2 kelompok ya. Mungkin nanti kelompok 1 dan kelompok 2. Desa dengan luas kurang dari 2 km persegi diklasifikasikan sebagai desa terkecil. Terlihat ya anak? Lalu, desa yang memiliki luas 2 hingga 4 km persegi jika kita klasifikasikan, desa ini termasuk dalam desa kecil. Selanjutnya, ada desa yang luasnya 4 hingga 6 km persegi. Nah, kalau desa yang ini luasnya dikategorikan sebagai desa sedang. Selain itu, ada juga desa besar yang memiliki contoh desa yang berpotensi di Indonesia. Salah satunya adalah desa Penglipuran di Bangli, Bali ya. Nah, begitu silakan disimak video. Selamat datang di desa Penglipuran. Berbeda dari lokasi wisata lainnya di Bali, desa yang terletak di sebelah timur laut kota Denpasar ini jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Namun justru itulah yang menjadi keunggulan destinasi wisata ini. Menawarkan ketenangan bagi wisatawan yang mencarinya. Salah satunya adalah wisatawan asal penduduk lokal. Selain itu, pemandangan yang menenangkan juga dapat membuat siapapun jatuh hati saat melihatnya. Ini bukan cuma dari sekedar gambar, saya benar-benar bisa melihat desa wisata Penglipuran di depan mata. Ini dia satu lagi teman saya, namanya Pungki, penduduk asli desa wisata Penglipuran. Bersamanya saya mungkin dari paparan video tadi anak kalian bisa menganalisis ya. Jadi terkait dengan LKPD yang akan Pak berikan ya. Jadi untuk LKPD-nya sudah Pak share di Google Classroom anak. Akan Pak share screen juga untuk tugas-tugasnya di Google Classroom. Di sini di kelas Google Classroom atau kelas Maya yang sudah dibuat, ini sangat membantu kita ya dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Di sini sudah Pak upload. Jadi untuk
media yang tadi berupa PowerPoint juga sudah Pak upload, videonya juga yang tadi sudah Pak upload. Kalau kurang jelas kalian bisa simak atau play di kelas ini ya, di classroomnya. Kemudian untuk LKPD ini ya bisa kalian buka ya. Nah ini, jadi untuk lembar kerjanya yang akan kalian kerjakan di kelompok ya, itu ini yang pertama adalah ini tentang klasifikasi desa ya anak. Tadi sudah kalian simak di video, kalian bisa langsung mengisi ya di bagian ini ya. Jadi isi kolom, jadi kolomnya ini tinggal kalian isi di sana. Terlebih dahulu kalian download, boleh download terlebih dahulu, kemudian kalian isi atau edit di aplikasi WPS Office ya, di HP-nya bisa dengan solusi. Nah, kira-kira kalau kalian menemukan permasalahan di suatu desa, nanti harus dicantumkan solusinya bagaimana ya. Nah, nanti untuk lembar ini kalian bisa tuangkan ke dalam ini tabel ya anak. Misalnya what apa, silakan bekerja di kelompoknya masing-masing ya. Kira-kira waktunya kalian butuh berapa menit anak? Mungkin 10 menit ya, cukup ya. Ya Pak. Silakan anak berdiskusi dulu ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Atau kalian masih bingung nih? Kalau masih bingung, anak-anak bisa bertanya ya, kayak tugas di LKPD yang sudah Pak berikan. Ada ya? Bisa terkait materi atau mekanisme pembuatan makalahnya juga boleh. Kita ya, kita ke presentasi ya. Jadi Pak tunjuk satu kelompok yang mau presentasi. Kira-kira siapa nak yang mau mewakili presentasi? Boleh? Pertanyaan, ada desa nelayan, ada desa industri. Untuk klasifikasi desa berdasarkan mata pencarian. Kemudian ada tipe-tipe desa berdasarkan potensinya, ada desa berpotensi tinggi dan desa sedang dan berpotensi rendah. Berdasarkan mata pencahariannya ada di desa agraris berarti bekerja di bidang pertanian, terus ada desa nelayan berarti bekerja sebagai nelayan, terus ada desa industri di bidang industri. Kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih ya Vera, udah bagus sekali pemaparannya. Simpulkan ya tentang kegiatan kita hari ini ya. Jadi sebelum kita melaksanakan evaluasi, Pak akan simpulkan terlebih dahulu materi yang telah kita lakukan hari ini ya, pada pertemuan kali ini. Untuk itu silakan disimak dulu ya. Jadi kesimpulannya ya, jadi desa itu diklasifikasikan menjadi beberapa macam anak. Jadi yang pertama adalah klasifikasi desa berdasarkan potensinya, kemudian berdasarkan kebijaksanaan pembangunan, kemudian berdasarkan kegiatan masyarakatnya, kemudian berdasarkan mengadakan evaluasi anak. Nanti kalian tinggal jawab, di sana ada post test ya. Post testnya udah Pak kirim di Google Classroom ya. Itu kalian bisa langsung klik post test. Nah ini kalian tinggal jawab di sini ya. Ada link Google Form-nya. Ya, kalian isi nama, kemudian isi kelas, absen. Kemudian nanti akan klik next, nanti akan muncul. Jadi harus diisi dulu ya. Nanti akan muncul pertanyaan. Nanti pertanyaannya di sana tinggal kalian kirim aja. Baik, demikian. Jika tidak ada pertanyaan ya, jadi kita lanjutkan materi kali ini di minggu depan ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang pola permukiman yang ada di desa. Nah, jadi pola permukimannya seperti apa kita akan pelajari minggu depan ya. Nah, sebelum Pak akhiri, ada yang bisa membantu Pak untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai.